Kecelakaan kerja bisa menyebabkan korban mengalami cacat bahkan meninggal dunia. Biasanya korban harus menanggung sendiri biaya pengobatan. Para pihak terkait termasuk pemerintah diminta bertindak tegas kepada perusahaan yang belum menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan tempat kerja. Sarman, 40 tahun, kini bergantung pada kursi roda untuk beraktivitas di rumahnya, Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ayah 3 anak ini mengalami cacat di kaki. Kedua kakinya terimpit besi saat masih bekerja sebagai karyawan di bagian krain di sebuah perusahaan nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tahun 2018. Sarman telah menjalani operasi pemasangan pen pada kedua kakinya, namun tetap tidak bisa mengembalikan fungsi kedua kakinya seperti semula. Agar bisa beraktivitas, ia harus bergantung pada sebuah kursi. Kalau saya rasakan sekarang kan kaki saya sebelah kanan saya agak miring sedikit, Pak. Pincang jalannya, tidak normal lagi seperti dulu, Pak. Sarman masih bisa bernafas lega lantaran seluruh biaya pengobatan di-cover jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan. Selama 2 tahun menjalani pemulihan, perusahaan tempat kerjanya juga terus memberikan gaji untuk menghidupi keluarganya. Pen pada kedua kaki Sarman kini telah dicabut dan tengah menunggu tahap pemulihan total. Tak hanya Sarman, Abdurrahman juga pernah mengalami kecelakaan kerja Maret 2022 menyebabkan jari telunjuk kanannya putus. Saat itu Abdurrahman tengah bekerja dan masuk pada shift malam. Jari saya tertindis. Barang konstruksi sekitar 2-3 ton penawarahan. Ini untuk tidak ada lagi yang mengalami kecelakaan kerja selain saya. Pasca kecelakaan, Sarman dan Abdurrahman dipindahkan ke divisi yang aman. Sementara itu, pihak perusahaan mengungkapkan jika penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan perusahaan telah diterapkan dan menjadi perhatian khusus. Perusahaan Virtu Dragon Nickel Industry, penerapan keselamatan kerja kita sudah intens. Mereka yang belum kena pembinaan dari kami biasanya pengetahuannya masih kurang, dan itulah biasanya yang suka terjadi kecelakaan. Untuk peningkatan kapasitas karyawan termasuk pentingnya pakaian yang aman, alat pelindung diri menjadi sebuah keharusan yang ditetapkan perusahaan. Meskipun K3 diterapkan secara ketat, manajemen perusahaan tak menampik jika kecelakaan kerja masih kerap terjadi. Penyebab umumnya karena kelalaian karyawan terhadap prinsip K3. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sejak tahun 2019 hingga 2022, kecelakaan kerja marak terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara dan didominasi kecelakaan kerja di lingkungan pertambangan nikel dengan jumlah 2.800 kasus. BPJS Ketenagakerjaan telah mendampingi 8 pekerja korban kecelakaan kerja dari sejumlah perusahaan di wilayah Sulawesi Tenggara. Setiap orang yang kena kecelakaan kerja wajib dipekerjakan kembali. Dari setahun terakhir kami tarik data itu ada sekitar 2.800 jumlah kasus. Menanggapi maraknya kasus kecelakaan kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara terus mengawasi dan menindak perusahaan yang tak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Perusahaan yang mengabaikan K3 akan diberi sanksi berupa denda hingga tindak pidana ringan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kalau untuk khususnya di bidang K3 itu kita masih melaksanakan dipilih bahwa Departemen Safety adalah departemen yang banyak mengeluarkan kos, namun ketika kita laksanakan itu adalah benefit buat perusahaan itu.
Faktor penting program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yaitu pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan, yakni mengurangi sebanyak-banyaknya penderitaan yang dialami pekerja selama dan akibat bekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memastikan pelanggaran atas prinsip K3 akan mendapatkan sanksi berupa denda. Selain merupakan langkah perlindungan dan pencegahan terhadap resiko kerja, dengan menerapkan K3, perusahaan sebenarnya bisa meminimalisir kerugian akibat kecelakaan kerja. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Organisasi Buruh Dunia atau ILO telah memprakarsai pendekatan yang mendorong berbagai pihak, termasuk media, untuk menjadi lebih sadar budaya pencegahan K3 melalui berbagai kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman dan upaya membangun rasa kepemilikan dan komitmen bersama. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews memberitakan.